Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua sehat ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Simak baik-baik agar kalian dapat memahaminya dan perhatikan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Selesai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sekarang kalian perhatikan dongeng yang akan diceritakan oleh ayah Siti tentang tikus dan ular. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku akan pasti mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Lalu tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah anak-anak, dongeng yang pemainnya adalah hewan maka disebut fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah binatang. Ciri-ciri cerita fabel adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewannya memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh. Tokoh adalah orang-orang atau pemeran dalam cerita tersebut. Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Amanat ini pesan dalam sebuah cerita atau dongeng, pesan yang baik dan pesan yang buruk. Setelah kalian mendengarkan cerita dan penjelasan tentang dongeng, kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Kalian jawab
Tulis jawabannya di buku tulis. 1. Tuliskan tokoh dongeng tikus dan ular. 2. Di mana latar tokoh dongeng tikus dan ular? 3. Bagaimana watak tikus dan ular? 4. Tuliskan pesan dongeng tikus dan ular. Kalian kerjakan di buku tulis. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Sekarang kita mengenal pecahan. 1 donat dipotong sama besar. Setiap bagian disebut setengah atau 1/2. Sedangkan jika 1 buah donat dipotong tidak sama besar, maka masing-masing potongan bukan setengah atau bukan 1/2. 1 donat, 2 bagian donat sama besar, 1 bagian donat dari 2 bagian donat 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian donat disebut setengah bagian. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi setiap potong kertas adalah setengah bagian. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Agar mendapat kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Sekarang tugasmu, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini atau berilah warna setengah bagian dari gambar berikut ini. Kalian gambar kembali dan beri warna setengah bagian di bukumu. Selamat mengerjakan. Birama adalah bunyi yang berulang dan teratur. Perhatikan contoh bunyi benda berikut. Kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ini ada contoh bunyi memukul meja, bunyinya duk, kemudian bunyi bertepuk tangan yaitu prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Perhatikan pola ketukan birama. Ada bunyi kuat, ada bunyi lemah. Bunyi kuat itu ditandai dengan K. Bunyi lemah ditandai dengan L. Bunyi kuat itu kita pukul meja 1 kali. Bunyi lemah kita tepuk tangan 3 kali. Kuat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Contohnya, pensil diketuk di meja dan bunyi bel. Bunyi yang lebih kuat adalah bunyi bel, sedangkan bunyi yang lemah adalah pensil yang diketuk di meja. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. 1. Tepuk tangan. 2. Tongkat yang dipukul. 3. Bunyi kentongan. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Sedangkan bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Berikut ini lagu Cicak karya ciptaan Ate Mahmud. Bisa kita nyanyikan dengan menggunakan bunyi-bunyian. Kita menggunakan bunyi-bunyiannya pukul meja dan tepuk tangan. Perhatikan ya anak ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nyanyikan lagu
lagu cicak-cicak di dinding dengan iringi bunyi-bunyian yang ada di sekitarmu. Jangan lupa kirim videonya ke Bu Guru ya nak. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.